Coba open kameranya ya semua. Nanti Yudi pakai laptop apa pakai HP, boleh tolong screenshot-kan. Iya, Bu. Sambil menunggu teman-temannya, kita mulai saja ya. Oke, kita akan lanjut ya materi perkuliahan kita. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang vaksin ya. Bagaimana produksi vaksin, ya seperti apa produksinya. Jadi kita akan bahas ada sedikit pendahuluan tentang vaksin, tipe-tipe vaksin, kemudian tipe vaksin berdasarkan cara pembuatannya, lalu ada formulasinya dan juga uji analisisnya. Oke, jadi kalau vaksin ini udah pernah dipelajari sebelumnya, ya kan? Sudah lulus semua kan mata kuliah imunologi? Sudah belajar vaksin dulu di mata kuliah imunologi? Apa fungsi vaksin? Untuk apa? Untuk apa vaksin? Ya, gimana orangnya semua? Meningkatkan imunitas, Bu. Meningkatkan imunitas. Oke. Jadi fungsinya itu ya meningkatkan imunitas itu dalam artian yang lebih spesifik ya. Bukan kayak kita minum obat herbal terus meningkat imunnya gitu enggak ya. Tapi dia meningkatkan pertahanan tubuh atau sistem imun untuk melawan penyakit ataupun mikroorganisme tertentu gitu. Nah, jadi dia vaksin ini lebih spesifik ya dibandingkan kalau kita minum kan ada disebut juga peningkat imun itu imunomodulator atau mmm, apa namanya, bukan suppressor, imunostimulan gitu ya. Nah, jadi itu juga peningkat imun, tapi dia nggak spesifik seperti herbal-herbal itu kan nggak spesifik dianya. Nah, kalau di vaksin, nah itu dia spesifik untuk penyakit tertentu ya. Jadi untuk, mikroorganisme tertentu. Nah, ketika vaksin diinjeksikan ke tubuh kita, dia akan men-trigger ya atau merangsang respon imun yang sama seperti ketika kita terpapar oleh mikroorganisme ataupun bakteri, virus ya, yang sebenarnya gitu ya. Tetapi gejala yang ditimbulkan tidak separah ketika kita terpapar langsung oleh bakteri ataupun virus tersebut. Ya, jadi memang vaksin ini dia kalau kita bilang itu load viralnya atau, apa ya, dosis dosis terpaparnya itu kecil gitu ya. Jadi dia merangsang sedikit antibodi yang sesuai dengan antigen yang kita berikan. Tapi antibodi ini akan recognize terus ya kalau ada masuk bakteri yang sama, virus yang sama, ini langsung diproduksi untuk melawannya gitu ya. Nah, jadi, harus dibedakan bukan vaksin ini bukan yang kayak imunostimulan, oke, tapi yang lebih spesifik, ya. Jadi jangan bilang vaksin itu peningkat imunitas saja, tapi harus lebih spesifik dianya. Nah, jadi, kalau kita berikan dia bakteri atau virus dalam jumlah kecil, kemudian tubuh kita akan membentuk yang namanya antibodi, ya, untuk melawan mikroorganisme yang kita berikan tadi. Sehingga nanti ketika kita terpapar lagi dengan bakteri atau virus yang sama, itu antibodinya sudah tahu nih, "Oh, ini yang kemarin datang, ini nih senjatanya," gitu ya, "ini nih antibodinya." Ya, jadi makanya kita tidak, menderita gejala yang parah gitu ketika kita terpapar, sudah kebal gitu ya terhadap penyakit itu. Oke, nah kalau kita klasifikasi ya beberapa jenis vaksin berdasarkan, sumber antigennya ya. Kalau antigen tahu nggak artinya apa antigen? Ada yang tahu antigennya apa artinya? Mmm? Ayo, antigen artinya apa? Ini yang dapat imunologinya A siapa ini? Apa yang mendapat imunologinya A? Amanda? Hmm, Amanda antigen apa Antigen, Amanda? antigen itu
Antigen itu adalah zat yang merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan tubuh. Ya, jadi antigen itu secara literally ya, secara bahasanya itu disebut juga dia bahan yang bukan merupakan gen tubuh kita gitu ya. Jadi dia bukan part of our gen gitu. Jadi dia gennya itu berbeda dari tubuh kita, sehingga disebut dia zat asing. Nah, masuklah zat asing di tubuh kita itu, nah tubuh kita akan respon, "Ini kok lain ini," gitu ya. "Ini orang asing nih, zat asing nih." Nah, dia harus kita berikan dia perlawanan. Nah, makanya dibentuklah antibodi untuk melawannya. Nah, jadi antigen inilah nanti yang, merupakan bahan aktif daripada vaksin. Intinya kan sama korbat gitu ya. Nah, kalau kita bikin vaksin, bahan aktifnya itu antigen, oke. Nah, antigennya ya berupa apa saja. Jadi yang pertama itu ada whole organism atau organisme utuh. Jadi yang kita formulasi nanti, yang kita buat dalam bentuk vaksin itu dia mikroorganismenya dalam bentuk utuh gitu ya, keseluruhan. Nah, yang utuh ini ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan live attenuated dan ada yang juga yang inactivated atau yang killed, yang sudah mati gitu ya. Ya, live attenuated itu artinya apa? Dilemahkan dianya. Ya, berarti beberapa fungsinya ya, dia tidak bisa lagi berkembang, dia tidak bisa lagi, merusak dan sebagainya. Jadi dia dilemahkan. Masih hidup, masih. Bakterinya masih hidup, virusnya masih aktif, tetapi dia tidak bisa ngapa-ngapain, gitu istilahnya. Jadi sudah lemah dia, sudah hidup segan mati pun tak mau, gitulah ya. Jadi itu live attenuated. Nah, contohnya apa? Seperti vaksin polio, ya, BCG, campak, rubella, dan lain-lain. Kalau yang inactivated atau yang killed, yang sudah mati, dengan reaksi kimia biasanya atau kita panaskan dianya, nah itu contohnya seperti virus flu ya, influenza. Nah, itu dia biasanya juga ada yang kita bunuh ataupun kita inaktivasi. Kapan kita gunakan terminologi kill? Ketika itu mikroorganismenya bakteri, atau inactivated ketika mikroorganismenya virus, gitu ya. Jadi virus itu dia tidak bisa dibunuh tapi diinaktivasi, oke. Nah, kemudian yang kedua jenis antigennya itu kita sebut dengan toksoid. Nah, jadi toksoid ini apa? Toksoid ini adalah toksin yang kita isolasi dari, bakteri tertentu gitu. Nah, jadi kenapa? Karena toksinnya ini yang menimbulkan penyakit di kita. Contohnya tetanus ya, tetanus itu kan dari bakteri apa? Ada yang tahu nggak? Tetanus itu dari bakteri apa penyakitnya? Mmm? Ada yang tahu bakteri penyebab tetanus apa? Clostridium tetani. Iya, Clostridium tetani, ya. Nah, jadi Clostridium tetani ini yang menyebabkan kita terkena tetanus, nah itu apanya, toksinnya. Sehingga kita tidak pakai seluruh, bagian daripada bakteri, kita hanya ambil toksinnya saja, lalu kita buat dia jadi toksoid dengan reaksi kimia. Ya, jadi difteri juga seperti itu ya, tetanus juga seperti itu. Jadi yang kita jadikan antigen itu adalah toksoid ya. Nah, berikutnya ada rekombinan protein. Nah, rekombinan protein ini adalah gen dari, bakteri atau virus tertentu yang kita, masukkan dia ke bakteri yang kita inginkan ya. Jadi dia dikembangkan ya atau nanti bakteri tertentu jadi host-nya gitu, jadi inangnya ya untuk dia bisa, berada di situ. Nah jadi seperti, hepatitis ya, human papilloma virus. Nah itu biasanya kita ambil recombinant gene-nya, kita masukkan ke E. coli ya atau ke jamur gitu. Baru nanti kita isolasi lagi dianya ya. Nah, kemudian teknologi terbaru ya itu ada bentuknya peptide, ada mRNA, ada DNA, ada viral vector. Nah, kalau yang kemarin baru-baru ini COVID ya kan, itu pakai apa, yang Pfizer punya, tahu nggak antigennya bentuknya apa?
Nggak tahu? Kalian dapat vaksin Covid nggak? Dapatlah Bu, kalau nggak boleh masuk fakultas. Iya, dapat vaksin Covid nggak? Dapat yang Dapat. produksi mana? Hmm? Pfizer kah, Sinovac kah, Sinopharm kah? Nggak tahu Bu, yang penting divaksin aja. Sumbernya dari mana? Walau alam gitu ya. Jadi beberapa, eee, produsen ya, beberapa industri itu dia pakai mRNA dari virus ya, virus Covid kemarin. Jadi mRNA ini banyak digunakan ya, tapi beberapa industri juga ada yang pakai yang live attenuated. Oke. Nah, jadi ini urutan si perkembangan ya, urutan perkembangan dari, vaksin. Nah, pertama kali itu vaksin ditemukan itu gara-gara penyakit apa? Ada yang tahu nggak? Mmm? Cacar, Bu. Cacar. Cacar dari mana dia sumbernya? Cacarnya dari mana sumbernya? Mmm, dari mana? Cacar cacar yang disebabkan oleh apa ini sumbernya? Cacar dari monyet kah? Cacar dari apa nih? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Kemarin belajar imunologi, tahu nggak bapak imunologi siapa? Cepat tanyakan ini mata kuliah imunologinya udah lulus belum nih? Edward Jenner, ada di sini padahal ya kan. Nah, jadi Edward Jenner itu pertama kali ya me-introduce ya, konsep vaksin gitu ya. Kenapa? Karena dia yang, menemukan gitu bahwa dengan menginjeksi sebagian kecil dari mikroorganisme itu ke tubuh manusia yang sehat, manusia tersebut bisa melawan penyakitnya gitu ya. Nah, jadi itu konsep dasarnya kemarin ya, itu dari cacar hewan sapi ya. Jadi diambil, bakterinya kemudian dibuatkan dalam bentuk vaksin. Ya itu tahun 1796, ya awal-awal sekali, oke. Berkembanglah vaksin ya sesuai dengan perkembangan penyakit. Nah, ada dulu pernah terjadi kolera itu menyebar gitu ya. Nah, kemudian ada juga polio, sampai kita itu Indonesia dulu sampai darurat gitu kan, sampai kita ada slogannya Indonesia bebas polio. Nah, kenapa? Karena banyak sekali yang kena polio. Nah, jadi harus diberikan ini vaksinnya ya dalam, apa, sewaktu masih bayi, ya. Kemudian ada berkembang lagi sekarang rotavirus, Ebola, ya di Afrika, kemudian ya kan. Nah, sekarang lagi ada cacar monyet dan lain sebagainya. Nah, itu terus terus akan berkembang vaksin ini ya, tergantung dari penyakitnya. Jadi kalau ada tren penyakit tertentu gitu kan, nah jadi itu vaksinnya pasti akan keluar. Nah, ikut dianya ya. Oke, nah bagaimana tadi antigen yang kita sebutkan tadi bentuknya itu? Nah, jadi contohnya ini seperti ini virus whole organism ini yang masih aktif ya. Kemudian kita lemahkan dia, warnanya dia jadi warna, pink-pink lah gitu ya, lemah lah artinya. Atau kita inaktivasi dia, ini warnanya jadi grey ya, abu-abu. Kemudian ada virus like particle, artinya kita ambil struktur luar daripada si virus ya, tetapi tidak ada nih isinya, tidak ada gen atau DNA-nya, mRNA-nya, jadi dia tidak bisa berkembang, oke. Lalu kita ada, bisa kita ambil recombinant gene, kita ambil, kita masukkan dia ke bakterinya ya, lalu kemudian kita bisa potong DNA-nya, itu yang kita jadikan antigen ataupun RNA-nya yang kita jadikan antigen ya. Kemudian, subunit viral protein itu juga kita bisa ambil sebagian kecil ataupun sintetik peptide-nya, ya. Jadi setiap bagian dari virus itu bisa kita jadikan antigen. Yang penting dia bisa merangsang sistem antibodi kita, ya. Jadi kalau kalian nih, ya kan, kira-kira
mana sih yang lebih efektif untuk dijadikan antigen? Menurut kalian lah, yang paling efektif dijadikan antigen itu yang mana? Mmm, yang paling efektif dijadikan antigen yang mana? Mana kira-kira? Mmm, ih, ayo, ini critical thinking. Jadi kasih pendapat saja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, ayo. Semua bisa dijadikan antigen, ya kan. Hanya kalau menurut kalian, kira-kira yang paling efektif gitu, yang nanti kalau terpapar virus tersebut itu langsung dihantam oleh sistem imun itu, kira-kira yang mana sih antigennya? Ayo, ini tanya pendapat ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena semua bisa jadi antigen, oke? Cuman kira-kira menurut kalian yang efektif yang mana? Yang live attenuated virus, Bu, Kenapa Joanna? yang live attenuated virus, Ya kenapa kira-kira pilih yang karena live attenuated? virusnya kan masih hidup, jadi mungkin respon imun partikel partikel antigennya itu langsung otomatis gitu dan masih bisa dipertahankan gitu. Ya, jadi dia kan full organism ya, jadi dia utuh gitu kan, dari mulai ujung kaki, kalau dari manusia kan ujung kaki sampai ujung rambut gitu kan. Tapi kalau ini kan virus utuh, semua part bagiannya kita terpapar gitu. Nah, jadi mau masuk yang bagian manapun ke tubuh kita itu bisa diidentifikasi, ya. Mau hanya bagian luarnya saja, mau hanya RNA-nya saja, DNA-nya saja, peptide-nya saja, itu semua bisa diidentifikasi, gitu kan. Tapi ketika dia masuk hanya sebagian kecil, ya, itu kita harus nunggu dulu nih sebagian kecil ini dia supaya, bisa di-recognize gitu ya. Nah, tapi kalau yang masuk tadi utuh, tapi kita antibodinya hanya me-recognize yang ke bagian kecil, nah, itu agak sulit untuk langsung dideteksi oleh sistem imun, iya. Jadi memang kalau, vaksin itu yang paling efektif itu kalau dia bentuknya whole organism, ya, yang apalagi yang live attenuated tadi, dia eee, masih hidup gitu ya, masih aktif gitu. Nah, itu karena kan ya kalau bisa kita terpapar virus itu kan kadang-kadang ada yang aktif gitu kan, nggak semua, yang inaktif. Nah, jadi yang aktif biasanya yang bisa menyebabkan penyakit pada kita, ya. Itu hanya pendapat ya, tapi nanti kita tanya ahlinya. Oke. Nah, kemudian, ada 2 jenis vaksin yang ada di pasaran. Jadi yang pertama disebut non-adjuvanted vaksin, ya. Ini merupakan vaksin, yang hanya terdiri dari, apa namanya, antigen saja sebagai major component, ya, sebagai komponen utama. Nah, yang kedua ada adjuvanted vaccine. Nah, adjuvanted vaccine ini ada 2 komponen utamanya. Yang pertama kita sebut tadi antigen ataupun, apa, virus yang kita bunuh tadi ataupun inaktivasi atau yang dilemahkan atau bagiannya gitu ya. Dan kedua adalah adjuvan. Nah, apa itu adjuvan? Nah, jadi kalau kita lihat antigen tadi adalah bahan yang men-trigger atau merangsang respon imun sehingga dia akan memproduksi antibodi. Nah, kalau adjuvan adalah bahan kimia yang kita tambahkan ke dalam formula vaksin untuk meningkatkan ya respon imun. Nah, jadi adjuvan ini bukan antigen, oke, tetapi dia bisa menambah ya, menambah respon imunnya terhadap antigen tertentu. Nah, jadi keuntungan menambahkan adjuvan ini, dia bisa mengurangi jumlah antigen yang kita gunakan. Nah, jadi karena apa? Kita mau respon imunnya itu misalnya, eee, apa ya, 1.000 gitu kan. Kita perlu dosis antigennya itu 100 atau 200 lah misalnya, untuk mendapatkan respon imun yang 1.000 tadi. Nah, dengan menggunakan antigen, kita bisa mengurangi jumlah
dengan menggunakan adjuvan kita bisa mengurangi jumlah antigennya. Jadi mungkin antigennya yang kita perlukan hanya 50 untuk mendapatkan respon imun yang sama, gitu ya. Jadi jumlah antigennya itu di dalam satu vial itu, nggak terlalu banyak. Nah, jadi antigen ini bisa dibagi-bagi untuk produksi vial yang lain, ya. Jadi seperti Covid kemarin kan kita perlu vaksin dalam jumlah besar gitu ya. Nah, otomatis antigen yang diperlukan juga banyak. Nah, kalau dosis satu vialnya itu besar gitu kan, otomatis jumlah vial yang diproduksi juga sedikit. Makanya kita gunakan adjuvan supaya produksi vaksinnya bisa lebih lebih banyak ya jumlahnya. Ya, jadi dengan meningkatkan, kemampuan vaksin untuk menimbulkan respon imun dengan antigen yang sedikit, maka jumlah jumlah si antigennya bisa dikurangi. Ya, jadi, Juvan ini sangat dianjurkan untuk, eee, beberapa vaksin yang antigennya itu sulit didapatkan. Ya, jadi atau antigennya itu dosisnya terlalu besar. Nah, jadi boleh kita kecilkan dengan menambahkan adjuvan. Nah, jadi dia bisa mengurangi penggunaan antigen 2 sampai 4 kali. Ya, jadi kalau misalkan tadi contohnya ini, vaksin flu gitu ya, misalnya kita perlunya 15 mikrogram per dosisnya gitu kan. Nah, kita menggunakan adjuvan itu bisa kita kurangi jadi 3,75 sampai 7,5 mikrogram saja, ya. Oke, kita lanjut ke tipe vaksin berdasarkan metode pembuatan ya, produksinya. Jadi kalau, produksi vaksin itu biasanya sumbernya itu bakteri dan virus gitu ya. Untuk yang jamur mungkin ada tapi masih jarang. Tapi mayoritas itu bakteri dan virus yang banyak vaksinnya. Nah, vaksin bakteri yang sumbernya dari bakteri biasanya lebih mudah di-handling, ya, lebih mudah disiapkan, lebih mudah preparasinya, ya, lebih mudah formulasinya dibandingkan dengan yang virus. Ya, karena bakteri ini, mmm, dia ukurannya juga lebih besar dari virus, kan. Nah, jadi, lebih tidak mudah, apa ya, tidak mudah terpapar untuk orang yang menyiapkannya juga, dibandingkan dengan virus tadi. Virus tadi itu kan sangat kecil sehingga dia mudah sekali bergerak gitu ya, sudah mudah sekali dia terbawa ataupun mengalami gerak kurang. Nah, yang pertama itu ada bacterial vaccine production. Nah, itu kalau kita lihat dia diambil dari pasien ataupun dari hewan ya, yang kita isolasi bakterialnya, jadi jenis bakterinya kita isolasi ya, yang kena penyakit-penyakit ini dari mungkin dari manusia ataupun dari hewan, lalu kita manipulasi, ya, kita bisa lemahkan, kita bisa bunuh, kita bisa ambil mRNA-nya atau kita ambil DNA-nya, atau kita potong subunit proteinnya gitu ya, baru kita formulasi, ya. Ketika diformulasi sebenarnya vaksin ini tidak hanya dalam bentuk injeksi. Bisa dalam bentuk sediaan lain ya, yang sekarang berkembang itu dalam bentuk nasal spray, disemprot saja ya. Kenapa? Karena banyak pasien khususnya anak-anaknya itu nggak mau dia divaksin karena pas sakit disuntik. Ya jadi, untuk menyamankan pasien, nah berkembanglah formula-formula vaksin ini ya menjadi yang lebih nyaman gitu ya. Jadi ada yang bentuknya nasal spray, ada yang aerosol ya, kemudian paling umumnya injeksi ya, paling umum sekali. Tapi ada juga yang oral. Kira-kira vaksin oral yang mana? Tahu nggak? Vaksin oral yang diberikan secara oral, tahu? Vaksin yang diberikan secara oral? Dulu waktu kecil diimunisasi nggak? Mmm? Waktu kecil imunisasi? Imunisasi. Ada nggak kira-kira yang dapat secara oral? Vaksin polio ya, Bu? Vaksin polio, ya. Satu-satunya vaksin yang oral itu vaksin polio, ya. Jadi, itu karena bayi baru lahir itu biasanya langsung diberikan vaksin polio, ya, dalam 1 bulan pertama. Lanjut lagi nanti booster-nya di bulan berikutnya, oke.
Nah, kita lanjut. Nah, untuk produksi virus ya, vaksin virus, kenapa lanjutnya cepet banget? Oke. Nah, untuk yang produksi virus ya, jadi itu ada 2 metode yang sudah umum dilaksanakan. Yang pertama itu yang tradisional, itu yang, eee, vaksin base ya. Jadi, vaksin base, egg ya, jadi menggunakan telur, ya egg base vaksin. Jadi dia, eee, untuk tumbuh kembangnya virusnya itu di dalam telur, gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah yang menggunakan sel mamalia. Jadi kita tumbuhkan atau kembangkan virusnya itu menggunakan sel mamalia. Nah, selanjutnya kalau yang sekarang ini yang sudah diteliti banyak, itu bisa menggunakan tanaman, menggunakan serangga, ya. Contohnya kalau serangga itu digunakan yang Drosophila, tahu lalat buah? Ya, itu sering digunakan untuk, sebagai host dianya, ya. Kalau kalian Anda kuliah dengan Pak Emil mungkin, Pak Emil buat ini ya, antibiotik ya kan, dari, isolasi diri lalat buah. Kemudian bisa juga dari kultur bakteri dan lain sebagainya, ya. Tapi yang memang sudah established itu yang, menggunakan telur dan juga sel mamalia, ya. Nah, egg based vaccine itu sudah sangat lama ya, zaman-zaman 1940-an itu sudah mulai digunakan ya untuk mengembangkan, virusnya itu di dalam telur. Nah, jadi yang digunakan itu telur yang memang bukan sembarang telur ya, bukan telur ceplok ya kayak di rumah kita, enggak. Jadi telurnya itu yang fertile, yang jadi yang subur ya, yang ada embrionya. Jadi memang harus diseleksi terlebih dahulu ya telur-telurnya ini. Jadi harus dicek benar nggak sudah ada embrionya, itulah yang baru untuk penggunaan yang egg based vaccine ini biasanya, bisa dilakukan ya untuk suatu industri itu memakan waktu 1 sampai 5 bulan ya. Jadi, lumayan cepat ya untuk yang egg based ini. Karena memang, egg base ini sudah established dianya, dia dari dulu sampai sekarang jadi penelitian terkait keamanannya, efektivitasnya itu juga sudah ada datanya. Nah, jadi informasinya sudah lengkap gitu ya kalau, kita lihat. Itu keuntungan untuk menggunakan egg base. Nah, contohnya GSK, GSK itu GlaxoSmithKline ya. Itu mendevelop, vaksin flu itu dari awal, ya. Jadi dia di bulan pertama itu dilihat dulu ya, kemudian diambil sampel virusnya, lalu dibuat, seed bank-nya ya untuk virus tadi, kemudian dimasukkan dia ke dalam telur ya, diinkulasi, lalu dilakukan inkubasi ya, lalu selanjutnya dipanen, ya jadi tidak buah dan sayur saja dipanen ya, virus juga dipanen. Nah, kemudian dipanen, setelah itu dipurifikasi, ya, distandarisasi, dikarakterisasi, lalu diformulasi. Nah, setelah diformulasi, uji klinis, ya, kalau dia strain baru, ya kan, diuji klinis seperti kemarin COVID, itu vaksinnya kan harus ada uji klinis ya, fase 1, fase 2 kan beberapa negara ikut ya sebagai volunteer. Nah, kemudian setelah approve dia di uji klinis, nah barulah bisa edarkan, ya mendapat izin untuk diedarkan. Ya itu biasanya lebih kurang sampai 5 bulan, gitu ya. Kayak kemarin kenapa nih, COVID vaksinnya kok cepet banget rilisnya, karena memang kalau dia benar-benar dilakukan research dan, formulanya itu cepat sebenarnya, gitu ya. Yang lama itu kan karena develop formula biasanya. Nah, ini contoh telur ya, yang bisa kita gunakan, eee, di mana saja sih tempat untuk penyuntikan virusnya, ya. Jadi, di sini kalau kita lihat ada beberapa tempat dari telur itu yang bisa kita injeksikan, ya, kita suntikkan dia, dengan virus. Jadi tadi ada, bagian kuning telur, ada bagian putih telur, ya, ada bagian, embrionya ya, ada bagian amniotic cavity ya di, amnionnya atau di bagian,
chorioallantoic membran-nya. Nah, itu bergantung dari jenis virus yang mau kita kembangkan. Mau kita suntik di bagian apa dia untuk dikembangkan, ya. Nah, jadi ini telurnya ada embrio, ya, jadi embryonic egg, ya. Jadi telur yang sudah ada embrionya. Makanya ketika di awal itu dilakukan seleksi. Nah, mana yang nih telur yang masih yang fertil, mana yang steril. Ini kalau kalian lihat yang mana nih telur yang kita gunakan untuk tempat host-nya si virus? Yang sebelah mana? Kanan ke kiri? Hmm? Yang mana kita gunakan, kanan atau kiri? Kanan, Bu. Hmm? Kanan, yang cerah gitu ya? Ayo, grupnya mana nih? Yang kanan ke atau yang kiri? Grup kanan siapa? Grup kiri siapa? Yang kanan. Ini kalian lihat gambar tapi nggak baca tasnya ya. Coba di atasnya apa kata-katanya? Hmm? Di Yang atasnya apa? kiri, yang Ditulis kiri sehat. yang kiri sehat. Kalau begitu yang digunakan yang kiri apa yang kanan? Yang kiri. Yang kiri. Ya, yang kiri itu yang dia ada embrio. Ya, makanya dia burem. Oke, yang kanan itu dia yang steril, yang ini yang biasa kita masak di rumah. Oke, yang nggak ada embrionya, ya. Jadi yang kita gunakan yang kiri. Ya, jadi kita diseleksi dulu, yang mana nih yang ada embrionya, itu yang kita gunakan sebagai host nantinya ya, sebagai tempat inkubasi dari si virus. Nah, kemudian yang kanan ini diapain? Kalau kirinya kita gunakan, yang kanan diapain? Hmm? Kan kiri kita gunakan, kita, seleksi, kita singkirin gitu ya, kita ambil. Nah, terus yang kanan diapain? Dibuang ya, Bu? Dibuang. Sayanglah, dijual lah untuk dikonsumsi. Kan bisa jadi telur ceplok ya. Ya, telur dadar. Makanya dibuang ya, tapi dijual untuk dikonsumsi masyarakat ya. Jadi diseleksi yang benar-benar bisa digunakan untuk, virus ya, untuk pembuatan vaksin. Nah, ada yang kalau tidak memenuhi syarat, bukan dibuang ya, tapi disingkirkan untuk nanti dijual ke pedagang telur, untuk dijual secara, eee, apa ya, dijual di pasar lah istilahnya ya, ke masyarakat. Nah, yang kedua itu ada cell culture based vaccine. Jadi, virusnya itu kita inkubasi di dalam sel mamalia, ya. Jadi, sel mamalia ini sebagai host-nya, sebagai inangnya. Kalau tadi kan telur, ya, telur kita injeksi dengan virus. Nah, ini sel mamalia kita injeksi dengan virus, kita taruh virusnya di sana. Oke. Nah, beberapa sel lain ya, turunan sel yang bisa kita gunakan untuk vaccine development itu ada MRC5 cells, Mesenchymal kidney ya. Jadi kalau MRC5 cell itu dari monkey, Mesenchymal kidney itu dari kambing, Verocell itu dari monkey ya, Persisix human cell line itu dari manusia. Jadi beberapa mamalia yang, sel lain itu kita bisa gunakan untuk sebagai host, ya. Nah, apa keuntungannya kita gunakan yang cell culture base? Nah, yang pertama kita bisa, apa ya, meningkatkan produksi vaksinnya itu dengan mudah, ya. Jadi misalnya kita perlu jumlahnya segera gitu ya, maka kita bisa menggunakan, apa, yang cell culture base ini karena apa? Karena cell culture itu sel itu dia tumbuhnya itu cepat gitu ya dibandingkan dengan telur yang menunggu ada embrionya
ya. Menunggu telur ada embrionya kan lama ya. Nah, kalau pakai cell culture 2 hari saja dia sudah confident, sudah bisa kita, masukkan si virusnya gitu. Nah jadi, lebih mudah untuk kita amplify ya, kita kita gandakan jumlah produksinya, seperti itu. Kemudian bisa memproduksi vaksin dengan cepat. Nah, karena tadi dia masa tumbuh selnya itu cepat, sehingga vaksinnya apa, virusnya tadi berkembang juga di dalam sel mamalianya juga cepat. Nah, jadi harvesting waktu panennya juga lebih cepat gitu ya. Jadi lebih lebih apa ya kita bilang, dibandingkan dengan yang egg ya, karena egg itu kan kita harus nunggu telur yang ada embrionya, yang kemudian kita lakukan seleksi dan lain sebagainya, itu makan waktu. Ya jadi kalau di-compare itu hampir separuh dari waktu produksinya egg. Nah, untuk cell culture ini. Nah, jadi kalau kita lihat itu ya telur itu, jadi ada, supplier telur ya, yang sudah menseleksi si telur tadi ya kan, kemudian telurnya tadi diinjeksikan dengan, virus ya, lalu kita isolasi virusnya, kita harvest ya, kita panen, kemudian baru kita formulasi. Nah, itu bisa sampai 21 hari. Tapi kalau menggunakan cell culture, nah cell culture ini dia biasanya dalam flux ya, dalam flux. Nah, kalau sel mamalia itu tadi biasanya dia bentuknya ya adherence, ya adherence itu artinya dia flat, dia nempel di fluxnya. Jadi tipe sel lain ini ada 2, ada yang bentuknya suspended, ada yang adherence. Adherence itu dia nempel, melekat dia di bottom atau di bawah, bagian bawah dari flux, ya. Tapi kalau yang suspended dia biasanya tersuspensi, biasa fluxnya itu tegak gitu ya, cairannya tuh, nampak gitu beberapa mili di atas gitu ya. Jadi, tersuspensi si salnya, bentuknya biasanya bulat-bulat. Tapi kalau yang adherence, yang flat dianya, itu dia biasanya ada kakinya gitu ya, menjalar-jalar seperti itu. Nah, jadi itu kalau yang kita gunakan cell culture, itu kita bisa lebih cepat ya, untuk sampai tahap formulasi, ya bisa sampai 10 hari, ya 7 sampai 10 hari. Nah, keuntungannya lagi kalau menggunakan cell culture itu resiko atau kemungkinan untuk, virus bermutasi sangat kecil ya, dibandingkan dengan, tadi menggunakan telur. Bayangkan di satu telur itu tadi ada banyak sekali komponennya. Ada albumin, ya, ada putih telurnya tadi, ya, ada kuning telurnya, ada embrionya gitu ya, ada amniotic, liquid-nya. Jadi, itu semua bisa mempengaruhi virus. Untuk beradaptasi ya dan bermutasi, oke. Nah, dibandingkan dengan sel lain tadi kita cuma satu jenis sel saja. Jadi kecenderungan bermutasinya lebih kecil, ya. Jadi lebih pure lah kalau kita harvest gitu ya kan. Karena nggak ada yang bermutasi. Nah, kemudian cell based vaccine ini juga lebih safety ya untuk, bakteri-bakteri ataupun virus patogen ya, untuk virus-virus patogen lebih safety karena menggunakan biosafety level 3. Nah, kalau tadi pakai telur itu biasanya kita gunakan biosafety levelnya, level 2 ya, biosafety level 2. Ya, kalau untuk telur. Kalau untuk virus atau cell culture biasanya biosafety level 3. Telur ya, itu biasanya akan bisa terpapar ya, mengalami reaksi alergi kalau vaksinnya, sumber vaksin tadi dari telur. Karena sedikit banyak sifat telur itu akan terbawa di dalam virus ya. Tapi, makanya perlu diketahui sumber antigen ini memang dari tadi, sel mamalia kah atau dari telur pengembang biakannya ya. Maka kalau untuk orang-orang yang alergi dengan telur mungkin lebih baik menggunakan yang cell culture base. Nah, kerugiannya apa ya kalau kita gunakan cell culture, biaya produksinya cukup besar. Ya bayangkan 1 mili sel line ya di dalam, vial tube ya, itu harganya 8 juta, 9 juta, 10 juta. Itu harga ininya saja biarnya, ongkirnya. Ongkir, bicara ongkir, nggak ada yang bebas ongkir kan. Ongkirnya 15 juta ya, ya maka lebih mahal ongkirnya dari bahannya. Ongkos kirimnya dari Eropa, dari Amerika ke sini itu mahal. Ya tapi kalau mungkin dia produksinya di Eropa, vaksinnya ya,
di Amerika mungkinnya nggak jadi masalah, tapi untuk vial selanya sendiri sudah cukup mahal. Kemudian, produksi virus ya, atau virus yang dihasilkan ya, dari satu flash dengan satu telur, itu biasanya lebih banyak yang telur. Jadi volume yield-nya itu rendemennya, itu memang lebih banyak yang telur, ya kalau kita, compare secara langsung dari, egg dengan flash, oke. Jadi kalau, kalau virus itu perlu produksi dalam jumlah banyak, maka perlu bioreaktor biasanya. Ya, bioreaktor ini bisa muat sampai 10.000 liter ya, 1.000 liter atau 5.000 liter. Jadi lebih banyak lah biasa dan harganya juga mahal bioreaktor ini. Nah, kemudian kalau, telur itu karena sudah well established ya, sudah banyak data keamanannya ya, tapi kalau yang cell culture ini karena masih 20 tahun terakhir ini, jadi belum begitu banyak ya data keamanan yang dilakukan ya penelitiannya, sehingga orang masih agak ragu-ragu ini long term use-nya gimana gitu ya, keamanan untuk jangka panjangnya seperti apa gitu. Nah, ini contohnya ini produksi yang telur ya. Tetap ya, dilakukan secara teknik aseptis ya, produksi pemasukan virus ke dalam telurnya. Jadi ini biosafety-nya, ini orangnya tetap pakai baju steril dan segala macam, prosedurnya harus teknik aseptis. Nah, kalau dia yang tadi bentuknya cell culture, nah itu bisa pakai bioreaktor kalau mau jumlah yang besar. Jadi dia bisa sampai berliter-liter, ribuan liter dia sekali produksi. Oke. Oke, kita masuk ke formulasi vaksin ya. Jadi tadi kita sudah tahu gimana nih cara mengembangkan, menumbuhkan, membiarkan si antigen-antigen. Nah, kita nanti sudah dapat nih antigennya. Nah, terus kita formulasi. Nah, jadi tujuannya untuk kita formulasi apa? Yang pertama itu meningkatkan respon imun atau imunogenisitas dari vaksin, ya. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dari komponen vaksinnya, ya. Jadi meningkatkan stabilitas dari antigennya, oke. Supaya bagaimana nih antigen ini bisa efektif gitu ya. Nah, untuk memperoleh tujuan ini, maka kita perlukanlah ya ajuvan ya, mungkin dia bahan pengawet kalau tadi mungkin untuk emosi ya, perlu emulsifying agent, wetting agent, non-viral vectors, ataupun respiration facilitating compound ya. Jadi, bahan-bahan ini diperlukan untuk 2 tujuan di atas tadi. Nah, komponen vaksin tadi yang pertama ada antigen, yang kedua ada bahan tambahan. Nah, kalau antigen tadi yang kita bahas di awal, ya, yang whole organism, ya mRNA, DNA, peptide, dan lain recombinant gene, dan lain-lain. Oke, yang kedua itu bahan tambahan. Nah, bahan tambahannya apa saja? Yang pertama ada ajuvan. Ajuvan tadi untuk meningkatkan respon imunnya. Yang kedua ada stabilizer di dalam vaksin yang cair ya. Itu biasanya turunan gula, bisa kita pakai sukrose atau trihalus. Nah, kemudian ada delivering agent ya. Kita bisa gunakan lipid, partikel ya, liposome dan segala macam. Kemudian bahan tambahan lain ya, kalau kita perlu ligan-ligan ya, PIG atau non ionophilic surfactant ataupun larutannya perlu di buffer atau pH-nya perlu di-adjust untuk bisa sesuai dengan pH tubuh kita gitu ya. Atau perlu bahan pengisotonis gitu kan, atau preservatif, bahan pengawet kalau misalkan tadi mau dibuat multiple dose. Nah, yang pertama ada ajuvan ya. Ajuvan tadi, fungsinya untuk meningkatkan respon imun. Bagaimana caranya? Yang pertama katanya sebagai depot antigen. Ya, depot antigen ini dia, bisa memperlama fungsi daripada antigen, ya, memperlama, respon imunnya. Jadi yang bisa di dalam bentuk emosi, ya, bisa dalam bentuk, apa, eee, oil squalene, ya, dengan surfactant atau microsphere atau turunan aluminium. Nah, turunan aluminium ini merupakan bahan ajuvan yang paling sering digunakan dalam pembuatan vaksin. Ya, jadi ajuvan yang paling banyak digunakan di dalam vaksin itu adalah turunan aluminium. Aluminium hidroksida, aluminium fosfat gitu ya. Itu rata-rata banyak di industri-industri yang awam ya, yang umum itu banyak menggunakan turunan aluminium. Kenapa? Mudah didapat, murah gitu ya, mudah lagi, preparasinya dan segala macam.
Oke, itu salah satu alasannya kenapa dia banyak digunakan. Nah, yang kedua ada fungsi adjuvan ini menstabilkan konformasi antigen atau menstabilkan dari struktur antigennya, ya. Jadi dia bisa menggunakan ionic atau non-ionic copolymers. Lalu meningkatkan penghantaran ke sel, imun. Jadi dihantar gitu ya, delivery gitu ya, jadi, langsung ke sel imunnya. Itu kita bisa buat dalam bentuk liposom ya untuk, adjuvannya. Kemudian meningkatkan produksi sitokin dan komplement, ya itu kita bisa menggunakan monofosfolipid ya, atau gabungan dengan aluminium, kemudian, bisa meningkatkan atau menginduksi, itu humoral cell ya. Jadi dia, apa, sistem humoral di dalam darah gitu ya, dalam sel darah. Nah, jadi itu, banyak sekali kan komplemen-komplemen yang ada di dalam sel darah kita. Nah, kemudian nah, bagaimana keuntungannya tadi, sudah pernah juga kita bahas sedikit. Yang pertama meningkatkan imunogenisitas ya untuk, antigen-antigen yang memiliki imunogenisitas yang rendah. Jadi tidak hanya mengurangi dosis tadi ya, jadi kalau imunogenisitas rendah, oke kita tambah adjuvan. Kemudian meningkatkan respon imun untuk, pasien-pasien yang memang respon imunnya sudah terganggu atau sudah rendah gitu ya, contohnya pada orang tua. Orang tua itu kan respon imunnya sudah, nggak sensitif gitu ya, sudah rendah gitu, makanya perlu ditambahkan adjuvan. Nah, kemudian meningkatkan respon imun dan meningkatkan daya ingat, memori daripada si antibodi. Nah, jadi kalau, vaksin itu kan ada booster biasanya. Contohnya Covid kemarin ada booster-nya. Berapa kali booster? Ayo berapa kali di-booster? Nih, kalian divaksin nggak? Dapat booster nggak kemarin? Dapat booster Covid nggak? Iya. Oh, berapa kali? 2, Bu. 2 kali ya. Nah, untuk apa booster? Kira-kira kenapa booster? Untuk apa kita di-booster? Booster artinya apa? Mmm, apa artinya booster? Apa artinya booster? Ayo yang IELTS-nya 7, siapa di sini? Apa artinya booster? Memacu. Pemacu, ya, peningkat, penambah, ya. Jadi untuk menambah memori. Nah, jadi supaya nggak lupa bahwa ini vaksin, ini antibodinya, tolong ya, yang ini, yang Covid ini jangan sampai lupa ini ya. Nah, ini nih, penyakitnya ini nih, virusnya ini nih, gitu. Ya, jadi diingatkan kembali dia, oke, supaya lebih lama nih dia bisa, mengenali si virus tadi, ya supaya antibodi kita tuh langsung detect tuh, oh itu yang virusnya namanya si Covid. Nah, oh itu ya booster itu. Jadi, adjuvan itu bisa memperpanjang dia supaya kita nggak perlu booster sering-sering. Nah, gitu dia, oke. Nah, kemudian mengurangi jumlah antigen yang diperlukan, ya tadi kita sudah bahas sedikit ya, jadi dia bisa 2 sampai 4 kali lipat ya untuk pengurangan jumlah antigennya. Lalu merangsang ya, respon imun secara sekunder. Nah, ini contoh, ajuvan yang sering digunakan ya, jadi ada aluminium hydroxide, aluminium fosfat, aluminium sulfat, pokoknya turunan aluminium ya, bisa digunakan sebagai ajuvan. Jadi ini ada nama vaksinnya, hepatitis, DTaP ya, nama dagangnya, kemudian ada produsennya ya, baru ada jumlah yang diperlukan untuk per dosis.
Jadi ini jumlah ajuvannya ya, bukan jumlah antigen, jumlah ajuvan yang digunakan setiap dosisnya. Oke, selanjutnya bahan pengawet. Nah, kenapa diperlukan bahan pengawet? Jadi dulu itu, awal mula ya diberlakukan bahan pengawet itu karena sudah ada kejadian bahwa vaksin tipoid ya, tipus itu terkontaminasi dengan Staphylococcus aureus sehingga menyebabkan kematian dan juga infeksi serius di tahun 1916. Sehingga tahun 1930 diwajibkan untuk, setiap vaksin yang multiple dose menggunakan bahan pengawet. Sebelumnya tidak ada ya. Jadi, mulailah tahun 1930 itu, ditambahkanlah bahan pengawet untuk yang multiple dose ya. Nah, bahan pengawet ini hanya digunakan tadi untuk dosis ganda dan tidak untuk live attenuated vaksin. Kira-kira alasannya apa? Kenapa nggak boleh yang live attenuated? Kenapa nggak boleh yang live attenuated? Karena nanti mati, Bu. Karena dia mati, betul. Ya kan kalau kita fungsinya pengawet itu untuk membunuh mikroorganisme, sedangkan kita maunya yang dia nggak mati, yang masih dilemahkan. Nah, kalau kita pakai pengawet, matilah, ya kan, mikroorganismenya, matilah bakterinya, gitu ya. Nah, jadi tidak boleh untuk yang live attenuated, ya. Jadi kalau memang ada live attenuated, lebih bagus dia diproduksi dalam dosis tunggal, oke, karena nggak boleh dia pakai pengawet. Nah, WHO itu meng-approve 2 jenis preservatif ya. Jadi ada namanya Thimerosal, yaitu dosisnya cukup rendah ya, 0,003% sampai 0,01%. Dan juga yang kedua ada phenoxyetanol, itu 0,25%. Jadi hanya 2 ini biasanya yang umum digunakan dalam sediaan vaksin ya, bahan pengawetnya. Selanjutnya ada aditives ya, bahan tambahan yang lain itu stabilisator ya, biasanya untuk menstabilkan vaksin dari panas ataupun dingin. Kemudian atau mencegah, menempelnya biopharmaceutical agent tadi di bagian vial, dinding vial. Ya jadi dia kadang-kadang bahan biopharmaceutical ini suka nempel di kaca, ya. Jadi sehingga kalau kita ambil pakai spirit itu nggak terambil dianya. Nah, beberapa jenis aditif itu ada yang turunan gula, ya, sukrosa, laktosa. Nah, itu bisa digunakan sebagai leukoprotektan. Masih ingat nggak leukoprotektan? Dia melindungi dari proses liofilisasi. Nah, proses liofilisasi apa? Apa itu proses liofilisasi? Nah, ini mah bukan semester yang lalu-lalu lagi nih, beberapa minggu yang lalu baru dibahas. Apa ini liofilisasi? Pembekuan pengeringan. Iya, ya di freeze drying ya. Jadi dia, proses freeze drying. Jadi proses freeze drying ini, dia kan menggunakan suhu dingin yang sangat ekstrim. Sehingga kalau tadi bahan protein, ya bahan-bahan biofarmaceutical tadi dia bisa rusak. Nah, maka digunakanlah pelindungnya, yaitu turunan gula tadi, supaya tetap, mempertahankan konformasi daripada si antigen. Kemudian ada amino acid seperti glycine, glutamic acid, ataupun protein seperti gelatin dan albumin yang kita gunakan sebagai bahan aditives, oke. Tapi beberapa bahan aditif ini punya efek samping. Nah, contohnya si albumin dan gelatin. Nah, itu banyak yang hypersensitif ya. Hypersensitif itu alergi ya. Jadi dia banyak orang yang alergi terhadap gelatin dan albumin. Nah, ini contoh vaksin-vaksin yang mengandung gelatin ya. Jadi harus kita pastikan kalau kita memang alergi terhadap gelatin, jangan gunakan vaksin ini ya, ataupun albumin. Nah, dari Merck. Oke, kemudian ada bahan non-viral vectors. Non-viral vectors ini adalah pembawa untuk apa ya, DNA ya, DNA daripada si virus.
Nah, jadi ini merupakan alternatif ya, untuk sistem penghantaran menggantikan polimer. Nah, jadi viral ini, biasanya, menggantikan, peptide, menggantikan liposom ya. Jadi, apa namanya, bukan menggantikan, tapi, viral vectors ini dia tidak ada struktur virusnya lagi, gitu. Jadi dia tidak ada, apa ya, cangkang virusnya, dia hanya ada isinya saja, DNA-nya saja, gitu ya. Tapi kita, eee, enkapsulasi ya, DNA tadi dengan cationic polymers, cationic peptides, atau cationic ribosomes. Oke, contohnya ini ada vaksin COVID kemarin, ya, saya ambil contohnya. Nah, Sinovac itu menggunakan inactivated vaccine. Artinya apa? Antigennya adalah inactivated SARS-CoV-2 virus. Ya, jadi virus yang sudah diinaktivasi, tapi yang masih utuh, ya, whole organism. Nah, dosisnya itu ada 3 mikrogram setiap 0,5 mililiter. Jadi setiap injeksi itu 0,5 mili diinjeksikan ya sebanyak 3 mikrogram, virus. Kemudian ada bahan fosfat, natrium klorida, natrium hidroksida, dan HCl. Nah, kemudian pertanyaannya, jenis vaksin apakah Sinovac ini? Adjuvated kah atau non adjuvated? Hmm? Adjuvated atau non adjuvated? Ada adjuvannya atau tidak ada adjuvannya? Hmm? Ada nggak? Atau tidak ada? Ayo dari komposisinya, dia jenisnya yang adjuvated atau non adjuvated vaksin? Adjuvant. Adjuvan. Yang mana adjuvannya? Mas Dim, yang mana Tasnim? Atau yang lain? Neoadjuvan. Ya, Ya, yang adjuvan. Yang adjuvan, nah kalau yang adjuvan, yang manalah komponen adjuvannya? NaOH, HCl ya, Bu. Ayo, Eh, tadi barusan slide-nya tadi, belum lagi nih semester lalu ya kan, barusan slide-nya dijelaskan. Adjuvan itu yang mana saja? Yang mana adjuvannya? Yang ALOH 3 kali, Bu. Aluminium hidroksida. Kan tadi turunan aluminium ya menjadi adjuvan gitu ya. Oh, secara umum banyak produsen itu menggunakan aluminium. Nah, masuklah Sinovac ini. Ini produksi negara mana ini Sinovac? Hmm? Sinovac produksi negara mana? Kalian kemarin divaksin nggak tahu dapat vaksin apa? Pernah nggak cari tahu jenis vaksin COVID? Sinovac negara Cina, Bu. Produsennya siapa, negara mana? Kan ada Sinovac, ada Sinopharm, ya. Gimana? Sinopharm tahu nggak? Cina, Bu. Cina, tapi dia produksinya di Indonesia, ya. Jadi Sinopharm itu
memang lisensinya dari Cina, tapi dia diproduksinya di Bio Farma, ya, Indonesia. Jadi Bio Farma itu suatu industri yang bisa memproduksi vaksin ya di Indonesia ini. Ya, jadi memang dia sudah well established sekali ini Bio Farma ini ya sebagai produksi vaksin. Jadi fasilitasnya sudah mumpuni ya. Mudah-mudahan kalian nanti kalau magang bisa ke Bio Farma. Oke, lanjut ke natrium dihidrogen fosfat. Natrium hidrogen fosfat ini apa fungsinya? Na2HPO4, NH2PO4 ini apa fungsinya? Sebagai, kan ada garam, asam lemah, basa lemah. Apa ini fungsinya? Buffer agent ya. Jadi dia sebagai buffer. Kalau NaCl, kalian baru aja praktikum steril. NaCl biasa digunakan untuk apa? Ih, nah nanti seminar PJBL, digunakan untuk apa NaCl? Zat pengisotonis ya. Kalau NaOH dan HCl untuk apa? Menyesuaikan pH. Kenapa Olivia? Nggak kedengaran suaranya. Menyesuaikan pH, Bu. Iya, untuk pH, apa, adjustment pH ya. Jadi untuk melihat pH-nya sudah sesuai atau tidak. Oke, bisa kita adjust dengan penambahan basa ataupun asam. Oke, lanjut ke contoh vaksin lain, Pfizer. Nah, jadi COVID kemarin ada yang dari Sinovac dari Cina, ada juga yang Pfizer, ya kan? Nah, bedanya apa? Nah, coba kalau dari komposisi Pfizer ini, yang jadi antigen yang mana? Yang jadi antigennya yang mana? Antigennya yang mana? Jennifer. Ada Jennifer? Jennifer ada? Oh, nggak ada ya? Nggak ada Jennifer. Ya, Bu. Nah, yang mana yang sebagai antigen di sini Jennifer? Yang lipid, Bu. Lipid antigennya. Maaf, Bu, yang mRNA. Makanya kamu jangan lari-lari kalau kuliah. Pertanyaannya apa? Jawabannya yang mana? Ya, jadi antigennya yang mRNA ya. Jadi mRNA itu antigen yang diambil dari si virus COVID tadi ya SARS-CoV-2. Diambil mRNA-nya jadikan antigen. Lalu kemudian saya tanya, ini yang adjuvated atau non adjuvated vaksin? Hmm? Adjuvated atau non adjuvated nih? Yang non, Bu. Non. Dari mana tahu yang non? Kenapa kamu katakan non adjuvated? Karena nggak ada aluminiumnya gitu. Tadi Iya, kan Bu. udah dijabarin tuh beberapa contoh adjuvan. Aluminium itu memang dia salah satu
golongan yang paling umum, tapi kan belum tentu semuanya pakai aluminium, kan gitu. Nah, ini kalian kuliahnya sambil main-main ini ya, makanya nggak fokus. Ya, yang mana kira-kira adjuvan atau non-adjuvan? Non-adjuvan. Dengan adjuvan, adjuvannya yang mana? Sebut bukan non-adjuvan ya? Hmm? Bukan non-adjuvan ya? Bukan dengan adjuvan juga? Ah, Ah, tadi kita sudah bahas tuh. Aluminium itu hanya satu golongan dari beberapa jenis adjuvan. Jadi adjuvan itu juga ada lipid ya. Lipid itu juga bisa dijadikan adjuvan. Nah, di Pfizer ini itu yang jadi adjuvan itu lipids. Jadi dia tergolong adjuvated vaksin. Nah, jadi lipid ini adjuvannya. Terus kalau begitu yang polyethylene glycol, tetradesylacetamid, disterol, ethylglycerol, fosfopolin, dan kolesterol itu apanya? Tahu nggak, Bu? Karena tadi ajuvan aja blank gitu ya. Nah, jadi Pfizer ini dia menggunakan mRNA. mRNA itu tidak bisa dia melayang-layang sendiri di liquid ya. Jadi dia harus ada host-nya. Ya, harus ada encapsulator-nya. Nah, makanya di Pfizer itu dikembangkan liposome. Nah, liposome. Jadi kolesterol, fosfopolin, ya itu polyethylene glycol itu merupakan komponen pembuat liposomnya. Oke, liposome itu dia seperti surfaktan tapi bilayer gitu ya. Jadi dua lapisan gitu ya, bulatan-bulatannya itu. Nah, mRNA-nya itu di keep di dalamnya ya supaya dia stabil, nggak bisa dia melayang-layang. Karena mRNA itu sangat-sangat mudah rentan sekali untuk terhidrolisis, rusak ya. Nah, kemudian, ada KCl dan HCl sama tadi seperti tadi Japanese isotonis, ada kalium hidrogen fosfat, natrium fosfat itu juga buffer ya. Kemudian sukrus, nah itu juga dia penstabil ya, stabilisator ya, karena dia memang, mRNA ini dia sangat-sangat labil ya, sangat sangat mudah sekali rusak. Nah, makanya perlu dia stabilisator. Oke, itu untuk Pfizer ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke analytical testing. Nah, analytical testing ini Mmm, diperlukan ya supaya menjamin bahwa sediaan vaksin yang dihasilkannya itu memang berkualitas, memenuhi persyaratan. Ya, jadi, nanti setelah kita uji ya, kita bisa menentukan sejauh mana ini, secara kuantitatif ya, bagaimana respon imun nanti yang akan dihasilkan oleh si antigennya gitu ya. Nah, yang pertama ada identity testing. Jadi tadi kalau kita sudah, masukkan virus ya ke dalam telur atau ke sel mamalia. Nah, apa bisa kita pastikan bahwa memang yang growth, yang, tumbuh kembang, yang berkembang di dalam telurnya itu memang virus ataupun bakteri yang kita inginkan gitu ya. Nah, kalau, dia misalnya kita suntikan tapi ternyata bukan, nah kan berarti kalau kita harvest nanti kita hasilkan vaksin yang memiliki respon imun yang berbeda kan gitu. Nah, makanya perlu dilakukan identifikasi dari, virus ataupun, yang diperoleh dari telur ataupun yang dari sel mamalia tadi, ya. Jadi perlu identifikasi virus dan bakteri yang dihasilkan, yang telah dikembangbiakan tadi, apakah memang benar itu adalah mikroorganisme yang target kita gitu. Nah, jadi, kita bisa mengidentifikasinya menggunakan apa? Jadi macam-macam mungkin metode yang bisa kita gunakan ya, kromatografi, elektroforesis, immunoassays ya, amino acid analysis, peptide making, enzyme activity ataupun, and/or terminal sequencing ya. Jadi
bisa kita lakukan identifikasi ya, benar nggak sih virus ataupun bakteri yang kita covers ini benar-benar yang sesuai dengan target kita. Yang kedua purity. Nah, oke, dia kita temukan tadi di dalam telur gitu ya atau di dalam sang mamalia. Tetapi benar nggak itu semua ya, itu yang benar-benar virus atau mikroorganisme yang kita targetkan. Ada nggak kontaminan? Ada nggak tumbuh bakteri lain? Ada nggak virus yang lain? Gitu ya. Nah, jadi impurity ini juga berlaku untuk bahan kimia yang kita gunakan untuk melemahkan virus ya atau menginaktif virus gitu. Contohnya virus itu bisa diinaktivasi dengan penambahan formaldehid. Nah, formaldehid ini tidak boleh lagi ada di produk akhir, sehingga dia harus dihilangkan. Makanya harus kita cek antigennya itu sudah murni nggak atau bebas nggak dari formaldehid, ya. Jadi kita bisa lakukan tes ya, kromatografi atau elektroforensik sama seperti identity tadi. Jadi dia bisa sekali jalan, ya identity dengan purity. Yang ketiga ada antigenisitas, ya. Jadi efek respon yang diberikan itu seberapa besar. Nah, itu kita bisa ukur ya secara kuantitatif dengan mengukur interaksi antigen dengan antibodinya. Nah, antigen antibody ini bisa pakai RNA, AIA, non-label immunoassay ya, atau pakai biosensor analysis. Ya, jadi kita bisa uji seberapa kuat nih si antigen ini bekerja nantinya dalam memproduksi antibody. Nah, yang keempat adalah tes potensi, ya. Jadi, tes ini memastikan bahwa vaksin ya butuh memproduksi efek imunologi yang kita inginkan, ya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, bagaimana menguji responnya, ya, menguji efeknya, kita bisa pertama itu pakai hewan. Secara tradisional itu, hewan itu ini ya, selalu dijadikan bahan percobaan gitu ya. Jadi selalu ini, berkorban gitu, jadi tumbal. Jadi dia selalu diuji terlebih dahulu sebelum ke manusia kan gitu. Jadi kalau traditional animal based itu biasanya kita suntikan vaksinnya, lalu kita hitung ya, kita ukur respon biologi di, hewan tersebut. Yang kedua kita bisa pakai cell culture. Nah ini tadi karena menggunakan satu jenis cells, kita tambahkan tadi antigennya, baru nanti dia akan memproduksi zat-zat biokimia, ya mungkin bisa interleukin, bisa, sitokin dan lain sebagainya. Ya jadi kita lihat nih berapa besar, respon biologis yang dihasilkan. Kemudian respon fisiologisnya juga, selnya bagaimana perkembangannya, dia kan apakah rusak, mengkerut kah, atau tambah besarkah dia, ya jadi kita bisa lihat. Kemudian aktivitas biologi yang dihasilkan, dengan melihat interaksi imunologi. Ya ini tadi bisa menggunakan antigen antibody assay gitu ya, infection. Lalu ada ligand or receptor binding assay. Nah, jadi kalau tadi beberapa vaksin itu menggunakan liposom. Nah, liposom itu dia di atas kepalanya itu ada beberapa ligand. Ligan-ligan gitu ya, jadi ada kayak tanduk-tanduk gitu ya. Nah itu ligan ini sangat-sangat, sensitif ya, apalagi ligannya itu dikasih, yang memang ada IgG, IgM ya untuk, untuk imun kita, sel imun kita, itu akan langsung tuh mencari reseptor yang sesuai. Nah, jadi kita bisa, melihat seberapa besar keterikatan si ligan dengan reseptor yang dihasilkan. Oke, yang terakhir ada physical and chemical test. Nah, jadi ini uji kimia dan fisika untuk, final product ya, untuk produk akhir ya. Jadi, seberapa apa dia ya, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak gitu. Jadi ada tes pH, ada jumlah presentatif ya, acuan, kemudian keseragaman, ada kejernihan, kemudian ada loss on drying kalau dia bentuknya serbuk kering ya, sama dengan residual moisture, ataupun kalau ada serbuk kering tadi berapa banyak ini volume yang digunakan untuk mendisolusinya, melarutkannya. Ya jadi hal-hal ini perlu dilakukan uji, ya di samping dari uji yang umum untuk sediaan injeksi. Ya jadi uji sterilitas itu wajib, ya kan. Jadi nilai dari selain dari uji umum untuk sediaan injeksi, maka uji-uji ini perlu dilakukan. Oke.
Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, jadi ini general prosedur ya. Jadi pertama itu ada produksi antigennya. Jadi kita tadi sudah bahas antigen itu apa saja, bagaimana cara memproduksinya ya. Kemudian bagaimana, setelah diproduksi ya dikembangbiakan, itu diisolasi antigennya, kemudian dipurifikasi, dimurnikan, lalu ditambahkan bahan-bahan lain dalam formulasinya, kemudian baru di-packaging ya, dikemas dalam bentuk sediaan yang sesuai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada. Ini kelas B ya? Sebentar ya. Coba yang menjawab nanti open kamera ya. Nurul Fadila ada. Rekognisi, Bu. Oke, rekognisi. Kalau Devia juga rekognisi ya. Iya, Bu. Raisya, Saya Doyana, Doyana ada. Saya mendengar. hadir, Oke. Raifa, hadir Bu. Ayu,